Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka agenda tunggal, yaitu nanti akan ada semacam diskusi penyampaian terkait dengan visi sekolah dan visi perubahan yang akan dilakukan oleh Pak Kenang selama mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 6 bulan ke depan. Ini sudah berjalan sekitar 3 bulanan, jadi masih ada sisa waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan pendidikan guru penggerak angkatan 5 itu. Salam, semoga senantiasa berlimpahkan ke baginda Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, melalui diskusi ini, jadi kami bukan mau merubah visi yang sudah dirumuskan oleh sekolah yang sudah diyakini sebagai cita-cita ke depan, tapi nanti akan menyelaraskan apa yang menjadi visi Pak Kenang sebagai calon guru penggerak terkait dengan visi sekolah. Apakah sudah selaras atau belum? Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan. Nah, kemudian visi yang dilakukan oleh Pak Kenang itu tidak harus mencakup semua visi yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin hanya sebagian saja yang akan diterapkan nanti, yang akan diimplementasikan oleh Pak Kenang dalam rangka untuk pencapaian visi sekolah, entah itu yang jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Itu nanti akan kita diskusikan. Nah, makanya ini melibatkan perwakilan guru, DO, dan juga beberapa siswa, karena katanya dengan visi tadi, visi perubahan penggerak. Insya Allah nanti melalui Pak Kenang ini kebetulan di sini juga sebagai sekolah penggerak ini sudah klop. Artinya kegiatan yang Pak Kenang harus laksanakan dengan yang sekolah lakukan ini sudah insya Allah seiring, karena sama-sama statusnya sebagai penggerak. Nah, beda dengan sekolah yang belum menjadi status sekolah penggerak, tapi ada guru yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, silakan kepada Pak Kenang disampaikan nanti visi sekolah dan juga visi perubahan penggeraknya, kemudian dilanjutkan dengan semacam diskusi Pak Ibu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Mudhari Santosa, kemudian Bapak Awal Ismu Wahid sebagai PP ataupun instruktur ataupun guru pamong saya, pembimbing saya di kelas 124B. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tinggal Bu Yeni dan Bu Ila yang baru menutup kantin Pak, sebentar lagi di sini sebagai perwakilan dari tenaga administrasi sekolah. Kemudian ada 5 siswa yang kebetulan satu masih menjemput Bu Yeni. Terima kasih. Adapun pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang visi guru penggerak, di mana guru penggerak ini ternyata merubah mindset saya. Sekali lagi banyak hal yang saya peroleh, termasuk dukungan dari Bapak Ibu guru senior. Terima kasih yang merubah saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, merubah saya menjadi orang yang lebih tahan banting atau efisiensi. Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya bukan guru atau pendidik yang baik. Saya akui memang terlepas dari keadaan alasan ekonomi ataupun alasan kebutuhan apapun, meninggalkan kewajiban, ya saat ini saya harus berbenah karena Allah sudah memberikan rezeki. Alhamdulillah. Terkadang memang menjadi apa yang dituntut oleh negara melalui guru penggerak itu sangat tidak mudah. Salah satunya di materi 2.3 dipanggil coaching, itu lebih berat lagi karena yang harus di coaching adalah Bapak Ibu guru yang rata-rata adalah Bapak Ibu guru saya, Pak Awal, Pak Nur Hadi, Pak Jalan, Pak Samsul, ini adalah guru-guru saya dulu sekolah di sini. Jadi memang sekali lagi
saya juga belajar banyak dari beliau-beliau. Artinya visi Guru Penggerak ini semoga bisa selaras dengan KOSP, sekolah yang kemarin juga sudah dirembuk bersama. Tidak hanya komite sekolah penggerak saja yang menyusun, tapi kami di sini Pak, selama sekian hari kami bersama-sama menyusun, bukan terbatas hanya komite sekolah penggerak, tapi semua guru TU semuanya ikut berkontribusi apa sih visi misi sekolah penggerak. Kami sudah melaksanakan itu, IHT juga sudah. Kemudian di guru penggerak saya harus menyelaraskan sesuai dengan kompetensi umum. Tapi cukup inspiratif karena memang visi itu adalah tanda kecerdasan kata Einstein. Padahal Einstein ini orang autis. Kok bisa orang autis sampai menjadi guru besar fisika? Ini memang proses. The next, kalau kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi ini adalah kemampuan, pandangan ke depan. Kekuatan visi ini adalah sama dengan harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Kata Bung Hatta, dan sekali lagi saya tidak pernah ketemu orang, tapi Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, di Monas. Tapi Indonesia baru akan bercahaya karena lilin-lilin di desa, bukan yang ada di Monas, bukan ada di Jakarta. Katanya Bung Hatta. Martin Luther King juga mengatakan, saya punya mimpi di mana suatu hari nanti di Bukit Merah, Georgia, putra mantan Buddha, putra mantan pemilik Buddha dapat menikmati duduk bersama satu meja bersaudara. Apakah paradigma yang digunakan dalam membawakan perubahan budaya positif? आपके लिए उस प्रकार का गजब किया है। Mari kita amati bersama-sama. कुछ करो ना, मैं जाके क्या करूं? तुझको
Pertanyaannya dari video tadi, anak sehebat ini punya ide untuk melakukan perubahan di saat orang itu cuek dengan keadaan musibah yang sedang menimpa. Kok bisa anak ini punya ide dia mau mendorong pohon ini? Kondisi hujan, pertanyaannya, apa yang dilakukan para pendidik di sekolah sehingga si anak itu mau turun tangan? Itu PR kita, Bapak. Itu tugas kita. Mereka adalah produk dari kita. Saya adalah produk dari Pak Nur, saya adalah produk dari Pak Jalan, saya produk dari Pak Andi Samsul. Ke depan harus menjadi lebih baik, menjadikan sekolah itu menjadi baik. Apa yang diinginkan sekolah, tercapainya visi misi nggak cuma tertulis doang, dan itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Kadang orang mengatakan hanya teori, tapi melaksanakannya sangat berat sekali. Mewujudkan visi sama dengan mencapai tujuan. Masalah menyelesaikan, ada masalah kita menyelesaikan. Upayanya ada sudut perspektif, ada fokus-fokus yang perlu kita capai. Pengalaman emosi, baik itu negatif. Artinya pengalaman negatif ini, oh kita pernah gagal, kita pernah tidak sukses. Saya yakin semua sekolah dengan kurikulum terdahulu pernah merasakan siswa ada yang tidak lulus. Apakah menyalahkan siswa? Apakah akan menyalahkan gurunya? Ada banyak faktor. Di mana ada kekuatan yang akan kita gunakan. Ada upaya, ada perspektif positif dengan adanya kekuatan potensi dari siswa, dari guru, rekan sejawat, melakukan penalaran dan memberikan deskripsi terkait gambar tersebut. Monggo dimulai dari Bapak tadi. Baik, terima kasih. Menurut saya, gambar di tayangan ini menjelaskan dia missing apa yang telah hilang. Kemudian yang kedua adalah look at what we have got. Apa yang sudah kita dapatkan, setidak-tidaknya apa yang hilang, apa yang sudah kita lakukan itu mendapatkan imbalan yang sama. Jadi apa yang sudah kita tanamkan setidaknya menghasilkan sesuatu yang sama dengan apa yang sudah kita tanamkan. Kalau menurut saya itu melihat gambaran yang ada di depan ini. Jadi yang hilang dengan yang diperoleh itu mendapatkan hasil Impas. Iya. Oke, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya monggo Bu Irwin. Kesimpulan simpel aja. Kalau kita itu kalau menyimpulkan, saya kan tidak mengerti Inggrisnya ya. Tidak begitu paham bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau lihat gambarnya itu, kalau kita kerjasama di situ, kita akan mendapatkan sesuatu yang apa yang kita cari atau apa yang kita inginkan pasti membuat hasil yang baik gitu menurut saya kalau di situ. Nah, saya tidak ngerti bahasa Inggrisnya kalau dapat nol. Banyak sekali jawaban dan itu adalah ini Ibu Mimi Sudarti, silakan. Apa yang bisa disimpulkan dari gambar itu? Mungkin
ditanam oleh seseorang, baik itu pendidik atau siapapun itu, suatu ketika pasti akan membuahkan hasil. Entah itu menanamnya baik atau entah itu menanamnya yang tidak. Mungkin seperti itu aja. Oke, monggo Pak Haji Samsul. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh mereka, karena secara garis besar kalau dilihat dari bahasanya, bahasa Inggris I don't know. Tahunya juga. Tapi kalau kita amati dari gambar, itu mendefinisikan bagi saya itu apa yang kita gali, pendapatannya itu harus lebih banyak. Jadi dari apa yang kita gali. Kalau misalnya kita menggali sapergem, maka hasilnya itu harus lebih dari sapergem. Bahasa Jepangnya kayak gitu. Makasih. Oke, monggo Bapak jalan. Jadi yang terakhir, karena mengamati gambar yang di situ. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Sementara bahasa Inggrisnya saya belum paham, cuma sedikit ada di dalam kata Arab, mewujud dalam wajah barang siapa yang sungguh-sungguh, ia pasti berhasil. Ya, ketika menumpuk seperti gambar itu, kita gali sedikit demi sedikit, akhirnya akan sukses, menjadi satu harapan yang memang jadi impian. Dengan demikian, apapun saja yang menjadi masalah, kita lakukan dengan sabar, sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya akan berakhir dengan kesuksesan. Barang itu, kali itu yang Bapak sampaikan. Monggo Bapak Awan. Sama sebetulnya saya juga bukan dari latar belakang bahasa Inggris. Tadi sebagian sudah tadi disampaikan oleh Pak Nur, sebagian dari yang pemeriksaan. Cuman kalau saya menafsirkan untuk mencapai sebuah kebaikan, kita jangan terlena atau terfokus pada kekurangan. Kalau kita hanya memikirkan kekurangan, maka tidak akan berjalan. Jadi kekurangan kita cari solusinya, bagaimana kekurangan itu nanti bisa teratasi. Tapi yang perlu kita lihat adalah potensi yang bisa dikembangkan. Nah, seperti contoh kalau kita hubungkan dengan pendidikan, kita tidak bisa melakukan suatu hal di sekolah SMP Negeri 1 Gendet ini seperti di kota misalnya. Kenapa? Karena beda. Ada hal kekurangan yang di sini yang dimiliki, mau seperti yang capaiannya seperti kota, tidak mungkin. Tapi pasti ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah, potensi itu yang kita lihat. Jadi jangan hanya melihat kekurangannya, tapi kita lihat potensi yang ada itu yang perlu kita kembangkan. Itu mungkin kalau melihat dari sepintas gambar itu kan ada dua lihat, ada yang melihat kekurangan, jurang itu. Tapi di situ ada sisi yang lebih, yang menonjol. Dan yang menonjol ini yang perlu kita kembangkan. Lebih-lebih di Gendet 1 ini kan sudah termasuk sekolah penggerak. Tentunya sudah banyak belajar bagaimana mengembangkan potensi yang ada, yang berbasis masyarakat. Misalkan dengan P5-nya apa, sehingga nanti betul-betul anak itu diarahkan ke suatu hal yang memang setiap harinya diketahui. Jangan sampai melakukan proyek yang profil pelajar Pancasila itu satu hal yang tidak anak tahu. Ya makanya pentingnya proyek itu biar anak berkembang potensinya sesuai dengan apa yang memang kesehariannya anak diketahui di lingkungan sini. Nah, mungkin salah satunya tadi sisi ini apa ujung ya, itu mungkin bisa dikembangkan. Memang ada sisi negatif ujung itu, tapi jangan melihat itunya, kita kembangkan misalkan sifat apa kerjasamanya. Kemudian lagi di ujung itu setelah selesai, artinya di situ kan ada semacam apa? Acara masyarakat. Iya, enggak Pak. Artinya setelah acara ujung selesai kan tidak ada dendam kan Pak? Oh iya. Selesai sudah. Ya, itu kemungkinan yang perlu kita tanamkan. Ya, nilai-nilai luhur yang ada di sana tapi yang positif. Memang sisi negatifnya ada Pak, tapi itu bukan zamannya sekarang. Ya.
bukan zamannya, mungkin itu bisa digunakan, tapi yang perlu dikembangkan adalah sisi nilai luhur yang positifnya. Kalau itu akan kita kembangkan, itu sesuai dengan potensi daerah. Pasti Pak, jadi tiap orang itu Allah adil, jadi pasti punya kekurangan kelebihan. Tapi jangan mengeluh karena kekurangan, tapi lihat potensi yang bisa dikembangkan. Itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya adalah itu suatu filosofi, upaya kolaboratif untuk menemukan hal terbaik. Tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem yang tidak relevan. Artinya apa? Perubahan. Ya, yang pertama saya akan kembali kepada permasalahannya, fokus grup discussion pada hari ini, yaitu prakarsa untuk perubahan terhadap visi ya Pak, visi guru penggerak. Terkait dengan pertanyaannya Pak Awal sebagai pengajar praktek, apakah visi Pak Agung ini sudah selaras dengan visi sekolah? Saya kira untuk yang berkarakter dan berakhlak mulia ini sudah selaras dengan yang iman, Pak. Iman, kemudian mandiri juga termasuk di dalamnya. Tapi yang paling menonjol menurut saya yang itu berakhlak mulia dengan imannya itu sudah selaras. Nah untuk itu kami sangat mendukung visinya Pak Agung ini karena kebetulan selaras dengan program sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah dalam kerangka untuk membiasakan anak-anak meningkatkan keimanan. Nah untuk itu Pak Jalal tidak merasa sendiri karena visi Pak Agung sudah selaras dengan visi sekolah, diantaranya adalah mewujudkan siswa yang berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Itu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah didapatkan Pak Agung, ya, seyogianya didorong atau di-share kepada Bapak Ibu yang lain sehingga misi sekolah penggerak ini akan segera terwujud. Jadi Superman itu adalah gambaran tokoh yang super hebat di film. Tetapi di sekolah penggerak mungkin Superman itu tidak ada artinya apa-apa. Yang lebih kita utamakan lagi nanti jangan Superman, tapi super tim. Jadi tim yang super itu yang akan bisa melaksanakan sekolah itu cepat mengalami perubahan. Tapi kalau Superman tidak akan segera mewujudkan perubahan yang ada di sekolah itu. Nah untuk maksud saya, apa yang sudah didapatkan Pak Agung melalui pembimbingan dari Pak Awal, yang positif segera diimbaskan kepada teman-temannya sehingga bentuk sekolah penggerak ini segera akan dapat kita rasakan. Jujur setelah melihat tayangan tadi, apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan terhadap tayangan video itu masih jauh. Masih jauh. Yang kedua itu ya. Iya. Apalagi ada pertanyaan,
apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga anak-anak bisa berusaha untuk membuang duri yang ada di jalan. Ya, jadi mari kita bersama-sama untuk membuat super team, jangan Superman. Ya, jadi kita membuat tim sehingga apa yang diinginkan negara ini, terutama khususnya sekolah kita sebagai sekolah penggerak bisa cepat terlaksana. Itu saja dari saya, Pak Agung. Terima kasih. Bu Yeni dan Bu Ila, monggo menyampaikan terkait ini dari tenaga dari sekolah, Bapak. Pertanyaannya, clue-nya bagaimana, Pak? Pertanyaan pemantiknya untuk yang rekan-rekan dari tenaga medis dari sekolah, Pak. Oh, gitu. Pertanyaannya adalah sama. Bagaimana peran guru penggerak dan sekolah kita yang sebagai sekolah penggerak ini dapat membawa perubahan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kita harus bagaimana? Kan dengan komunikasi, yang komunikasi lebih sering dengan anak-anak Bu Yeni dan Bu Ila, karena transaksional jual beli itu anak-anak kadang-kadang itu anu bu, tadi Pak ini anu bu, kok gini Pak anu. Karena mungkin beliau berdua lebih dekat sama anak-anak. Jadi memang kami yang lebih kepada gimana bagi pendidik tapi lebih mirip eksekutor. Monggo silakan. Dari Bu Ila dulu silakan. Dekat. Gak menyampaikan kondisi siswa bagaimana? Untuk saya, pertama itu siswa diajari sopan santun. Jadi ngaki, jadi ya. Mau ada perwakilan siswa? Membiasakan untuk bertutur kata yang lebih baik. Karena masih ada yang komunikasinya kotor ya, ngomongnya ya. Komunikasinya itu dibedakan dengan teman sebayanya, dengan gurunya ataupun bapak ibu PU gitu. Ada lagi? Terus Jadi nggak asal bapak ibu guru itu marah, semua untuk kebaikan kamu. Ya Bu, ya betul ya. Ya, lebih disiplin juga Pak. Jadi kalau belum istirahat, ya sebisa mungkin lah tidak usah belanja makanan itu toksis. Kadang anak-anak itu izin kerja, tapi ternyata toksis, beli pulpen, sambil beli makanan itu saya susah gitu Pak. Serba salah ya. Iya serba salah. Harapan kedepannya bagaimana, anak-anak harus bagaimana? Ya belajar jujur lah. Belajar jujur. Tanggung jawab sama Tanggung ucapannya jawab. sendiri, sama dirinya sendiri. Jadi menghargai siapapun yang ada di sekolah ini, mau beliau itu ngajar ataupun tidak, makan sama Tukang kebun-bun ya, Pak semuanya Kebun. itu harus sopan. Jadi itu Pak menurut saya. Oke, silakan Bu Yeni. Saya pendapat dengan Bila. Coba nih pendidikan. Oke, terima kasih apa yang sudah terus disampaikan tadi. Ini juga ada perwakilan dari siswa. Tugas Bapak Ibu guru membuat kamu menjadi cerdas itu sangat berat. Sekali lagi, bantu kami dengan kamu menjadi lebih baik. Itu aja. Apa yang kamu dengarkan, kamu lihat hari ini, kamu akan imbaskan kepada teman-teman kamu. Pak Agung, Pak Samsul, Pak Ubay, yang terkenal killer-killer, posisinya marah bukan karena cermat, bukan karena kamu tanpa sebab, tapi supaya kamu merasa lebih baik. Toh kami pun berusaha kami untuk merubah diri kami lebih mengayomi kamu. Tinggal kamu yang sendiri, bagi mengatur cara bicara, tingkah laku kamu, sopan tidaknya kamu, disiplinnya kamu, tanggung jawabnya kamu. Saya pun bisa nimbas, terutama Anda yang masih kelas 7.
kan begitu Pak nih. Kan tujuan sekolah ini gak macam-macam, disiplin, inovatif, nyaman, aman. Apa disiplin kami harus mukul kamu? Enggak. Kamu pengen dipukul? Enggak loh. Dipukul enggak enak. Gak enak banget. Kalau kamu udah ingin dipukul, jangan membuat keadaan yang sekiranya gak nyaman. Harus nyaman. Kamu juga harus nyampaikan, Pak, bisa nggak Pak kayak gini Pak? Kita sharing. Bapak Ibu guru akan terbuka mengajak keluar. Hal semacam ini memang di sekolah lain juga banyak. Harapan Pak Agung ke depan, kamu keluar dari ruang ini, kamu menjadi lebih baik. Kamu mengimbas ke temannya kamu, ya. Prian, ya ini artisnya, ya. Gak apa-apa, kita sharing kan? Jangan marah, kita sharing di sini. Saya ingin kamu jadi lebih baik. Kalau kamu lulus, kamu akan kangen dengan apa yang kamu tinggalin di sini. Kan gitu kan Nogi? Kamu akan kangen kembali ke sekolah. Tapi kalau kamu ulahnya nakal saja, apa yang mau dikangenin? Begitu aja Bapak. Mungkin bisa terus. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu guru dan kita perwakilan itu dan juga dari siswa. Menyampaikan tadi sebagian yang disampaikan oleh Pak Nuradi terkait dengan ke depan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Kenang setelah mengikuti kegiatan guru kita ini. Itu betul Pak, karena memang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu yang pertama sebagai pemimpin pembelajar. Itu jelas Pak. Kemudian yang kedua yaitu merubah diri dan orang lain. Tentunya Pak Kenang harus merubah diri dulu sebelum mengajak orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemimpin pengembangan sekolah. Makanya dikatakan guru penggerak itu sebagai agen perubahan. Dengan adanya guru penggerak diharapkan nanti Pak Kenang di sini yang kebetulan hanya satu-satunya guru penggerak itu nanti menjadi sosok yang memotivasi teman-teman guru melalui kepala sekolah dan beberapa guru yang sudah dianggap senior untuk bekerja sama, berkolaborasi memajukan sekolah ini. Betul tadi Pak, perlu dibentuk tim pengembangan sekolah. Kalau enggak akan tersalur Pak. Mungkin hanya tertulis, hanya diangan-angan tapi tidak bisa terlaksana. Itu memang butuh kekompakan. Terus kemudian kaitannya dengan masalah tadi ketertiban siswa Pak. Memang betul, kurikulum merdeka ini salah satu alasan kenapa pemerintah itu merubah menjadi kurikulum merdeka, karena untuk mempercepat pemulihan pendidikan akibat dari pandemi. Salah satunya alasannya karena untuk memulihkan sesegera mungkin dampak akibat dari pandemi yang sudah terasa sekitar kurang lebih 2 tahunan. Ya memang kalau kita sakit hari ini itu kadang penyembuhannya tidak bisa langsung hari ini besok sembuh, kadang butuh seminggu untuk sembuh karena pengobatan itu lebih lama dibandingkan sakit yang ditimbulkan. Tapi kita jangan sampai putus asa, insya Allah akan ada perubahan, tapi butuh proses. Terus kemudian Pak Kenang bisa menerapkan salah satunya dengan kesepakatan kelas.